Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan dengan saya Intan Nur Aulia Kusuma, mahasiswa Tadris Biologi dengan NIM 12208183103. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita dengan format ABCD. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan secara umum dengan tepat. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengidentifikasikan macam-macam organ pada tumbuhan dengan tepat melalui diskusi tanya jawab. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi macam-macam organ pada tumbuhan dengan benar setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran. Yang keempat, yaitu siswa dapat membedakan struktur berbagai organ tubuh tumbuhan dengan tepat melalui diskusi tanya jawab. Yang kelima, yaitu siswa dapat menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi organ tubuh tumbuhan dengan benar setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran. Baik, nah di sini ada gambar tumbuhan yaitu pohon. Apa organ pokok tumbuhan? Organ pokok tumbuhan yaitu ada akar, batang, dan juga daun. Yang pertama, kita akan mempelajari akar. Apa fungsi dari akar? Fungsi akar yaitu menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua yaitu memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga yaitu menyimpan makanan cadangan. Sistem perakaran pada tumbuhan ada dua, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan Monocotyledonea dan juga sistem perakaran tunggang pada tumbuhan Dicotyledonea. Dari gambar ini dapat kita lihat, ini adalah gambar akar tunggang dan ini adalah gambar akar serabut. Akar serabut mempunyai ciri-ciri dengan banyak serabut pada akarnya. Akar juga termodifikasi menjadi berbagai bentuk. Yang pertama yaitu akar bangir, yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan, seperti pada pohon randu alas dan pohon kenari. Yang kedua yaitu akar tunjang, yang berfungsi untuk menopang berdirinya tajuk tumbuhan, seperti pada tumbuhan pandan. Yang ketiga yaitu akar udara, yang berfungsi untuk menyimpan air dan udara, seperti pada tumbuhan anggrek. Yang keempat yaitu akar pengisap, yang berfungsi untuk menghisap air dan zat hara dari inang, seperti pada tumbuhan benalu dan juga tali putri. Yang kelima yaitu akar pembelit, yang berfungsi untuk berkompetensi mendapatkan sinar matahari. Contohnya adalah vanilin. Yang keenam yaitu akar lutut, yang berfungsi sebagai adaptasi tumbuhan pada habitat lumpur, seperti pada pohon mangrove. Yang ketujuh yaitu umbi akar, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada pohon singkong. Yang kedelapan yaitu duri akar, yaitu akar yang berubah menjadi duri, seperti pada gembiling. Baik, ini adalah foto yang pertama dari akar bangir, contoh gambar akar bangir dari pohon randu. Sedangkan ini adalah akar tunjang dari pohon pandan, dan ini adalah akar udara dari tumbuhan anggrek. Dan ini adalah akar pengisap dari tumbuhan tali putri. Dan ini adalah akar pembelit
dari tumbuhan vanili, yang mana dia membelit pada tumbuhan lain untuk dapat mendapatkan sinar matahari. Dan ini adalah gambar akar lutut pada pohon mangrove. Ini adalah umbi akar dari pohon singkong. Dan ini adalah duri akar. Ini adalah duri-duri akar dari tumbuhan kemiri. Baik, selanjutnya yang kedua kita akan membahas terkait batang. Fungsi dari batang yaitu yang pertama, menyokong berdirinya tumbuhan. Yang kedua, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Yang ketiga, alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. Yang keempat, yaitu menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir yaitu batang yang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis. Batang juga dapat termodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu umbi batang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan dahlia. Yang kedua yaitu rimpang yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan jahe dan ganyong. Yang ketiga yaitu cladodia yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi daun seperti pada kaktus. Yang keempat yaitu Phyllokladia yang juga berfungsi untuk mengambil alih fungsi daun, contohnya pada tumbuhan jakang atau patah tulang. Nah, gambar yang pertama yaitu modifikasi batang pada umbi batang pada tanaman kentang. Yang kedua yaitu rimpang pada tumbuhan jahe. Ini adalah rimpang dari tumbuhan jahe. Yang ketiga yaitu cladodia pada tumbuhan kaktus, di mana di sini cladodia adalah di mana mayoritas daun itu termodifikasi menjadi duri. Sedangkan Phyllokladia di mana masih ada beberapa daun yang ada pada tumbuhan tersebut, pada tumbuhan patah tulang. Yang ketiga yaitu daun. Apa fungsi dari daun? Yang pertama yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua tempat pertukaran gas. Yang ketiga tempat terjadinya gutasi dan transpirasi. Bagian-bagian dari daun. Daun terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Daun disebut dengan daun lengkap jika memiliki ketiga bagian tersebut, dan disebut dengan daun tidak lengkap jika tidak mempunyai salah satu bagian tersebut. Pertulangan daun ada yang menjari dan menyirip pada tumbuhan Dicotyledonei, serta sejajar dan melengkung pada tumbuhan Monocotyledonei. Nah, pada gambar yang kiri yaitu bagian daun yang terdiri atas pelepah daun, yang tengah adalah tangkai daun, dan ini adalah helaian daun. Sedangkan gambar yang kanan yaitu adalah pertulangan daun, mulai dari daun yang menyirip, daun yang menjadi seperti jari, daun yang melengkung, dan daun sejajar yang lurus. Daun juga dapat termodifikasi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu umbi lapis yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada bawang merah. Yang kedua yaitu daun penangkap serangga yang berfungsi sebagai alat penangkap mangsa seperti pada kantong semar. Yang ketiga yaitu daun gelembung yang berfungsi sebagai alat penangkap mangsa seperti pada rumput gelembung. Yang keempat yaitu duri kait yang berfungsi untuk memanjat seperti pada tumbuhan rotan. Yang kelima yaitu alat pembelit yang berfungsi untuk melilitkan tubuh agar dapat memanjat seperti pada tanaman gloriosa.
Yang keenam yaitu duri daun, yaitu adaptasi tumbuhan pada habitat gurun atau daerah yang kering, seperti pada kaktus. Yang ketujuh yaitu duri daun penumpu, yang mana daun penumpu yang berubah menjadi duri, seperti pada tumbuhan sesuruh. Yang pertama adalah gambar umbi lapis dari tumbuhan bawang merah. Yang kedua yaitu daun penangkap serangga dari tumbuhan kangkang sebar. Yang ketiga yaitu daun gelembung pada tumbuhan rumput gelembung. Yang keempat yaitu duri kait. Ini adalah duri-durinya dari tumbuhan rotan. Selanjutnya yaitu alat pembelit. Terlihat di sini ada daun yang menjulur dan meringkar pada ujungnya. Selanjutnya itu duri daun pada kaktus, yang mana daunnya termodifikasi menjadi duri. Dan yang terakhir duri daun penumpu. Ini adalah duri daun penumpu atau daun tambahan yang termodifikasi menjadi duri. Nah, pada daun terjadi proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis yaitu proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk bahan makanan organik. Fotosintesis terjadi pada jaringan mesofil daun yang terdapat kloroplas yang mengandung klorofil. Reaksi proses fotosintesis di mana CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau air yang mana dibantu oleh cahaya matahari diproses menjadi C6H12O6 atau glukosa dan juga 6O2 atau oksigen. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu usia daun dan jenis tumbuhan, kadar gas CO2 dan O2, ketersediaan air dan unsur hara tanah, dan kelembapan dan suhu udara serta intensitas cahaya. Selanjutnya yaitu bunga. Bagian-bagian bunga ada bagian steril dan juga ada bagian fertil. Bagian steril mencakup ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Sedangkan bagian fertil mencakup benang sari yang mana meliputi tangkai sari dan kepala sari, dan juga putih yang meliputi ovarium, tangkai putih, dan kepala putih. Baik, ini adalah gambar dari bagian bunga, di mana di sini ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota yang masuk ke bagian steril, dan kepala sari, benang sari, kepala putih, dan tangkai putih yang masuk ke bagian fertil. Macam-macam bunga. Berdasarkan bagian bunga dibagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap, bunga yang memiliki bagian steril dan fertil. Sedangkan yang kedua yaitu bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut. Berdasarkan alat reproduksi, bunga juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bunga sempurna, yang mana memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina, yaitu benang sari dan putih. Dan bunga tidak sempurna, yang mana hanya memiliki salah satu jenis alat perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu buah dan biji. Apa fungsi buah? Fungsi buah yaitu untuk tempat menyimpan makanan cadangan, membungkus dan melindungi biji, dan membantu proses penyebaran biji. Apa fungsi biji? Yang pertama yaitu alat perkembangbiakan utama secara generatif, yang kedua sebagai pembentuk individu baru, dan yang ketiga yaitu sebagai sumber makanan. Buah terbagi menjadi dua, ada buah sejati dan juga buah semu.
Buah sejati yaitu buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah. Buah semu yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain. Contoh buah sejati yaitu buah apel, buah mangga, buah nanas, dan juga buah pepaya, yang mana semuanya terbentuk dari bakal buah yang mengalami fertilisasi atau pembuahan. Sedangkan contoh dari buah semu yaitu jambu monyet yang mana terbentuk dari bagian tangkai. Buah cetlukan yang terbentuk dari kelopak, buah arbai yang terbentuk dari dasar bunga, dan buah nangka yang terbentuk dari ibu tangkai bunga dan dasar enda bunga. Lapisan buah. Apa saja lapisan buah? Yang pertama yaitu lapisan luar atau eksokarp yang sering kita sebut sebagai kulit buah. Yang kedua yaitu lapisan tengah atau mesokarp yang sering kita sebut sebagai daging buah. Dan yang terakhir yaitu lapisan dalam atau endokarp yang melapisi bagian luar dari biji. Bagian dari biji. Apa saja bagian dari biji? Yang pertama yaitu kulit biji. Yang kedua yaitu tali pusar atau tangkai biji. Yang ketiga yaitu inti biji atau isi biji. Kulit biji tersusun dari jaringan epidermis dan parenkim yang tebal yang membungkus biji. Tali pusar atau tangkai biji yaitu bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Dan inti biji atau isi biji yaitu terdiri atas temaga yang mana adalah calon individu baru dan albumin atau endosperma yang mana berfungsi sebagai cadangan makanan. Baik, terima kasih. Selamat belajar adik-adik. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bahas dalam diskusi tanya jawab. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.